selanjutnya. Saya baca dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika saya renungkan tentang sharing pada pagi hari ini, saya ditaruhkan Tuhan tentang pengharapan. Ya. Kalau kita lihat pengharapan itu sepertinya lemah ya. Ya, kedengarannya sepertinya biasa saja gitu ya. Seperti orang yang tidak punya apa-apa gitu loh. Tetapi iman sepertinya keren banget ya. Wow banget gitu ya. Kalau kita baca dari Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, dari Lukas 17 ayat ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Kita melihat bahwa kalau firman Tuhan berkata iman itu keren banget gitu. Iman itu wow banget gitu ya. Saya sedikit mau bersaksi tentang iman ya. Saya mengalami yang namanya ketika anak saya itu mengalami sesuatu dan akhirnya harus buta, ditembak sama tetangga. Ya, ketika dia umur 12 tahun, dia main ke rumah tetangga, dan ada satu eksiden terjadi, mata kanannya ditembak dengan peluru yang ada bijinya itu, yang peluru plastik itu, dan 3 hari kemudian dia buta total, mata kanannya tidak bisa melihat. Tetapi iman itu bisa melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, pada waktu itu, waktu dia buta, saya katakan, Kris, matamu buta. Dia bilang, kok buta? Tetapi waktu itu kami memutuskan untuk tanya dia, Kris, hari ini kamu mau ke dokter, ke rumah sakit operasi, atau mau datang ke Mahanaim dan kita berdoa? Dia diam sebentar dan dia katakan, aku mau ke Mahanaim aja mau berdoa. Hari itu ketika dia berdoa, tiba-tiba waktu itu ibu pemimpin, ibu PMI berkata, Tuhan hadir di tempat ini. Dan ketika Tuhan berkata begitu, istri saya waktu itu sampaikan, Kris, ngomong sekarang sama Tuhan, minta sesuatu dari Tuhan. Dan ketika itu dia berkata, Tuhan, kalau boleh aku bisa membaca Alkitab lagi. Dan ketika itu sebuah sinar memasuki matanya dan tiba-tiba dia bisa melihat sinar itu. Kemudian habis itu dia didoakan sama Ibu Panglima, dan ketika itu ada satu firman yang kuat yang keluar dari Tuhan lewat Ibu dan berkata, sembuh sempurna. Dan itulah iman ketika mendengarkan apa yang Tuhan beritakan kepada Christopher dan dia tangkap dan dia katakan, Tuhan, mulai hari ini aku sembuh sempurna. Kenyataannya matanya masih buta. Dan hari berikutnya dia angkat tangannya lagi dan dia katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, aku sembuh sempurna. Tetapi dia tetap tidak bisa melihat. Iman itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, yang buta bahkan bisa melihat. Satu hari ketika saya pulang dari kantor ya, ketika di hari yang ke-9, nah pada sore-sore hari ketika saya masih di pagar, tiba-tiba dia teriak pada saya, Pak, tunjukkan tangannya. Saya curiga, dia kenapa dia minta saya suruh tunjukkan tangan. Ketika saya tunjukin tangan angka 3 begini, dia bilang mendekat, Pak. Ketika mendekat sejarak sejengkal ini, dia katakan 5. Saya terkejut dia bisa melihat walaupun dengan sangat buram gitu ya. Tetapi sore itu dia angkat tangan lagi. Dia katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, aku sembuh sempurna. Ketika esok harinya, pagi-pagi sekali, dia berkata, Pak, aku sekarang bisa melihat dengan sempurna. Betapa ajaibnya iman itu. Ya, betapa menakjubkan.
Tuhan katakan, jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Ya. Tetapi saya mau berkata di sini ya, bahwa iman itu bisa lemah. Ya. Iman itu bisa goyah. Iman itu bisa bimbang dan kehilangan kepercayaannya. Kita mau baca dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita lihat di sini dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dikatakan bahwa iman itu bisa goyang. Ya. Kita lanjutkan dari Matius 14 ayat 27 sampai ke 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita lihat di sini bahwa seketika Petrus itu imannya berkobar-kobar dan dia melangkah dari perahu. Dan imannya membuat dia melangkah di atas air, tidak tenggelam. Tetapi hanya angin sedikit saja membuat imannya menjadi goyang, menjadi bimbang dan kehilangan kepercayaannya. Kita baca Roma 14 ayat ke-1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saya melihat di sini bahwa kalau hidup kita ini hanya kita melangkah dengan iman saja, satu hari kelak ya, orang ketika mendapatkan angin, mendapatkan kesusahan, mendapatkan ya bisikan-bisikan, dia bisa goyang. Tetapi apa yang kita perlu lakukan? Ini yang hendak saya bahas di tengah-tengah kita. Ya, bisa slide yang berikutnya. Kita mau belajar dari kisahnya Yerobeam ya. Yerobeam ini sebentar saja imannya kuat, kemudian kandas karena bisikan ya. Kita mau baca dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah kulakukan, yang dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Di sini kita melihat bahwa Yerobeam mendapatkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan. Kenapa? Kalau dia yang berfirman, dia yang akan melakukannya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya Yerobeam dilantik menjadi raja dan 10 suku itu diberikan kepadanya. Tetapi sedikit bisikan saja membuat Yerobeam goyah. Mari kita lihat dari 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 28. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Begitu mudahnya Yerobeam goyah dan kehilangan kepercayaannya akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ahia
itu adalah firman yang hidup. Kalau Yerobeam berpegang teguh kepada firman yang Tuhan sampaikan lewat Ahia nabinya, dia tidak akan goyang. Tetapi buktinya hanya sebentar saja Yerobeam goyang. Hanya sebuah bisikan, hanya ketakutan, hanya kebimbangan membuat dia melupakan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada iman, yaitu pengharapan. Kenapa kita butuh pengharapan? Ya, kita baca dari Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tidak cukup kita hanya melangkah dengan iman, tetapi kita butuh pengharapan. Karena pengharapan itu adalah seperti sau yang kuat, ya. Kapal itu kalau misalkan dia lagi ada di perairan, ya. Ketika dia diam di sana, ya, mudah bagi kapal itu untuk terombang-ambing. Angin, gelombang membuat dia terombang-ambing dan dia bisa terseret ke perairan yang lebih jauh. Tetapi ketika kapal ini menurunkan jangkarnya, ya, ketika dia taruhkan jangkarnya di dasar daripada perairan itu, maka kapal ini tidak akan goyang. Hanya sebentar saja mungkin, tetapi dia akan tetap teguh dan dia akan tetap di sana. Karena itulah dikatakan bahwa kita butuh pengharapan. Karena pengharapan itu membuat kita selamanya tidak tergoyahkan, ya. Saya ingat ada satu kisah di India, ya, ketika kegerakan di Wales itu sedang berlangsung, misionaris dikirim ke seluruh dunia. Dan ada satu daerah, di daerah tersebut, yaitu di daerah India, daerah Assam itu, ya, ada satu keluarga yang akhirnya mereka bertobat dan terima Yesus. Dan ketika mereka menyampaikan, ya, kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, kepala suku marah dan mengumpulkan seluruh rakyatnya dan menempatkan keluarga ini, keluarga pertama yang percaya kepada Yesus, di depan. Dan dia berkata, kalau engkau mau melepaskan kepercayaanmu kepada Yesus, maka mereka akan dilepaskan. Tetapi kalau enggak, mereka akan memenggal kedua anaknya. Bapak ini, dia punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Dia punya pengharapan akan hari esok, sekalipun harus menghadapi kematian. Dia tidak menyerah dengan kesusahan kematian. Bahkan ketika anaknya 2 dipenggal, dia tetap berkata, I have decided to follow Jesus. Kepala suku ini setelah melihat dia tidak bergeming, dan dia katakan, mau enggak kamu menyangkal imanmu supaya engkau bisa bersama-sama dengan istrimu? Dia tetap berkata dia tidak akan menyangkal imannya, dan istrinya akhirnya dipenggal juga. Terakhir sekali, kepala suku memberikan kepada dia kesempatan terakhir, apakah dia tetap percaya kepada Yesus atau menyangkal imannya. Dia katakan no turning back, no turning back. Imannya dia membuat dia terus melangkah sama Tuhan, tetapi pengharapannya membuat dia terus bertahan di tengah-tengah kesulitan. Karena itu ketika dia bertahan terus, ya, hari itu dia dipenggal, satu keluarganya dipenggal, tetapi mereka tetap hidup selama-lamanya. Pengharapan membuat mereka tidak berhenti sampai kepada kematian. Kenapa? Kehidupan mereka akan terus berbicara. Firman itu akan berbicara sekalipun mereka sudah mati. Kita mendengar daripada sejarah mencatat bahwa di daerah Assam lebih dari 85% orang Kristen di sana. Ada begitu banyak orang yang diselamatkan karena ada pengharapan dari satu bapak kepada sesuatu yang sangat jauh, yang dia hanya dengar dari kata orang, sesuatu yang sudah terjadi, ya, bertahun-tahun yang sebelumnya. Saya mau baca dari Roma yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan itu eksternal, ya. Itu pilihan, kita menyerah atau bertekun, sabar dan bertahan. Satu hari ketika saya di Bandung, ya, saya berasal dari kepercayaan seberang. Satu hari saya percaya kepada Yesus dan saya datang kepada Dia. Ini Tuhan yang tidak saya kenal sebelumnya, yang saya tidak mengerti sebelumnya. Tetapi ketika saya mengenal Yesus, ya, saya membaca firman-firman-Nya, dan beberapa firman yang kuat di hati saya berkata bahwa dari semenjak masa mudaku, aku mengharapkan Engkau. Engkaulah pengharapanku, bahwa ada masa depan buat hidupku. Ketika itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Engkaulah gunung batu tempat aku berlindung. Kepadamulah aku berharap, dan Engkau tidak mengecewakan bagiku. Sekalipun saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi waktu itu, karena saya berasal dari agama seberang, tetapi firman Tuhan yang berbicara kuat di hati saya membuat saya terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, kesulitan demi kesulitan saya hadapin, ya. Tidak ada uang untuk melanjutkan kuliah, orang tua saya harus mengusir saya. Itu tidak membuat saya itu menjadi berhenti dan menyangkal Yesus, ya. Banyak orang yang kalau dia tidak punya pengharapan lagi, dia berhenti melakukan apa yang dia percayai. Kenapa? Iman itu bisa berhenti, ya. Iman itu bisa membuat orang itu tidak melanjutkan perjalanannya dia. Tetapi pengharapan membuat orang terus menatap, ya, kepada apa yang Tuhan berikan. Kesulitan tidak menghentikan dia, ya. Kesengsaraan malah membuat dia semakin bertekun dan terbukti bahwa dia akan didapati tahan uji. Dan itulah yang membuat pengharapan itu semakin teguh. Saya mau membaca satu contoh di Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Abraham ini ketika Tuhan panggil dia dari suatu negeri, ya, dari Ur Kasdim ke suatu negeri yang dia tidak tahu, ya. Ini adalah satu contoh di mana dia mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 4 ayat 17 sampai 20. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nantinya keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi sini kita lihat bahwa Abraham itu mendapatkan janji Tuhan, bahwa dia akan mendapatkan warisan, yaitu tanah perjanjian, bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa, ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, pengharapan itu membuat dia tidak goyah. Pengharapan itu membuat dia tetap teguh, ya. Sekalipun seakan-akan itu tidak akan mungkin terjadi, tetapi pengharapan itu membuat imannya tumbuh. Kita lihat di Ibrani 11 ayat ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi dikatakan bahwa justru oleh pengharapanlah membuat kita terus melangkah dan iman itu muncul serta keajaiban terjadi. Jadi ketika Abraham itu mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan pengharapan,
ya, imannya belum terlihat. Tetapi ketika dia terus melangkah, keajaiban demi keajaiban itu terus terjadi. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini ya. Ketika satu kapal ya berada di dalam perairan itu ya, dia akan menurunkan jangkarnya ke dasar itu ya. Dan ketika dia menurunkan jangkarnya, itu tidak hanya jangkar saja yang turun, tetapi ada rantai-rantainya yang terikat kepada kapal. Ya. Nah, jangkar itu adalah pengharapan yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi iman itu seperti rantai-rantai yang terus berjalin satu demi satu sampai kepada kapal. Karena dikatakan bahwa ya, pengharapan itu seperti sau yang kuat yang dilabuhkan di belakang tabir. Ketika Abraham ya menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan, ya, langkah iman demi langkah iman demi langkah iman itu terus terjalin dan itu tidak akan menggoyahkan dia. Kelemahan tubuhnya tidak membuat dia kehilangan kepercayaan. Saya mau baca dari 1 Korintus 15 ayat ke-19. Ada satu peringatan yang hendak saya sampaikan tempat ini. 1 Korintus 15 ayat ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena kalau kita hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada ketika kita hidup saja, rugi banget ya. Ada sesuatu yang precious yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekekalan, kehidupan setelah kematian. Mari kita baca dari Lukas 24 ayat 9 sampai ke 11. Kita lihat bagaimana kisah daripada murid-murid Yesus ya. Mereka ini menaruhkan pengharapan mereka kepada Yesus Kristus selama dia hidup. Ya, mereka hanya berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Ya, makanya ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ya mati dan dikubur, goyang semuanya mereka. Ya, mari kita baca dari Lukas 24 ayat 9 sampai ke 11. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita baca dari Yohanes 21 ayat 3 sampai 4. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ketika mereka menaruh pengharapannya kepada Yesus yang hanya hidup di zamannya mereka, ya, mereka tidak percaya kok, ya. Mereka kehilangan kepercayaan mereka. Bahkan dikatakan mereka kembali kepada panggilan mereka sebelumnya, yaitu menjadi nelayan dan menangkap ikan. Jadi ada satu peringatan yang hendak kita sampaikan tempat ini, bahwa 15 tahun lawatan yang hendak terjadi di tengah-tengah kita. Jangan kita hanya menaruhkan pengharapan selama kita hidup saja, tetapi kita menaruhkan pengharapan kita sampai ke belakang tabir, sampai kepada kekekalan, sampai kepada kehidupan, ya. Jadi tidak cukup kita hanya melihat keajaiban demi keajaiban, ya, tetapi kita melihat bagaimana rencana Tuhan buat lawatan, bagaimana rencana Tuhan buat pribadi kita masing-masing. Karena setiap pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita tidak goyah. Berapa banyak kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan, mereka berhenti daripada melangkah dengan kepercayaan mereka. Mereka berhenti melangkah dengan iman, karena mereka melihat hanya yang kelihatan saja.
ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kasih-Nya Tuhan kepada kita, itu membuat Petrus dan murid-muridnya Tuhan kembalikan kepada pengharapan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus begitu menetapkan langkah-langkah hidup kita. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, murid-muridnya kembali kepada pengharapan yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan ketika Petrus disampaikan bahwa dia hendak diburu oleh Kaisar Nero, dan murid-murid yang lain menyuruh dia untuk pergi keluar daripada Yerusalem. Dan Petrus ini melangkahkan kakinya meninggalkan Yerusalem. Tetapi Tuhan datang menghampirinya. Dan ketika itu Petrus melihat ada pribadi Yesus, pengharapannya, sesungguhnya pengharapannya adalah di dalam Yesus. Kematian, ancaman tidak menggetarkan Petrus. Dia kembali lagi ke Yerusalem dan akhirnya kita mendengar dia disalib dan disalib dengan terbalik. Ya, pengharapan itu membuat orang kokoh berdiri, tidak takut apapun yang terjadi. Ya, oleh pengharapanlah, makanya ketika saya masih muda, saya katakan Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ya, ketika ada panggilan untuk berangkat ke Kalimantan, ya, waktu itu saya berangkat ke Kalimantan karena kebodohan saya dan saya harus tenggelam di danau di Kalimantan. Dan saya masuk ke dalam danau 8 meter dalamnya. Oleh pengharapanlah saya berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong aku akan mati di danau ini. Pengharapan itu yang membuat saya terus naik ke atas permukaan. Dan waktu itu saya pakai jaket jin, pakai celana jin, pakai jaket lagi, pakai tas, pakai sepatu. Ya, saya nggak terlalu bisa berenang, tetapi saya tetap naik. Kenapa? Pengharapan akan Yesus membuat kita tetap hidup. Ya, bahkan ketika saya tuh dipanggil Tuhan untuk datang ke Tangerang 20 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu ketika Tuhan panggil saya ke Tangerang, Tuhan katakan, nak beli rumah. Ya, sekalipun uang saya tidak memungkinkan untuk saya membeli rumah, tetapi saya melangkah dengan iman. Ketakutan tidak menggetarkan saya. Ya, kesulitan tidak menggentarkan. Kenapa? Panggilan, pengharapan yang Tuhan taruhkan di hidup saya membuat saya melangkah dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Dari satu iman kepada iman yang lain. Satu hari di dalam kompleks kami itu, ya, banjir itu tidak berkesudahan, ya. Tiap tahun banjir, hujan sedikit banjir, dan macetnya itu di kompleks kami itu parah banget, ya. Sampai-sampai ada suara yang berkata, "Pak, pindah aja ke Kelapa Gading." Ya. Waktu itu saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku pindah ke Kelapa Gading? Dan ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu berkata, nak, kenapa tidak perintahkan aja air itu berhenti? Kenapa tidak perintahkan aja tol itu dibuka? Dan akhirnya saya berkata, oke Tuhan, saya datang ke sungai dan saya berdoa, saya katakan mulai hari ini, air ini tidak boleh lewat dari sungai ini. Dan tidak berapa lama, ya, dalam waktu berapa bulan kemudian, itu pemerintah membuat tanggul di sebelah kiri kanan sungai, dan kompleks kami, ya, adalah salah satu kompleks yang teraman. Padahal kami 7 meter di bawah tanggul itu. Bahkan kompleks-kompleks lain yang mereka berjanji 1000 tahun tidak akan banjir, kebanjiran tuh. Ya, ketika saya ada di kompleks itu, ya, akhirnya kami melangkah lagi ke yang kedua. Kami katakan, Tuhan, mulai hari ini kami buka pintu gerbang tol di tempat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya. Karena kami tinggal di sana sudah 20-an tahun dan tolnya tidak jadi-jadi. Tetapi Tuhan katakan, nak, kenapa kamu tidak buka aja pintu tolnya? Akhirnya saya berkata, oke Tuhan. Dan ketika kami berdoa, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan membuat keajaiban, pintu tol dibuka. Kalau seandainya saya tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, mungkin goyah juga, ya. Lihat tiap hari kalau hujan tuh banjir, lihat tiap hari macet yang gak berkesudahan, ya, membuat kita tuh penat sekali. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, ya, kesulitan itu tidak menghentikan. Tetapi kesulitan membuat kita terus
melangkah dengan iman, dan kita akan melihat keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Saya mau baca dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, harapanku sejak masa muda ya Allah. Ini adalah mazmur yang Daud naikkan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa mazmur daripada Daud ini itu adalah kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dan dari sejak masa kanak-kanak, Daud ini menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Karena itu Mazmur Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, jadi ketika saya merenungkan firman ini, saya melihat tiap-tiap daripada kita, mari miliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari miliki keintiman bersama Tuhan. Maka kesulitan, kesengsaraan, itu tidak menggoyahkan kita. Ya. Ayat terakhir yang saya mau bacakan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini ayat penutup yang hendak saya bagikan, dan mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, 15 tahun ini adalah 15 tahun lawatan terbesar yang hendak Kau berikan pada kami. Masing-masing daripada kami bisa jadi berbeda-beda panggilannya. Bisa jadi apa yang kita alami berbeda-beda. Ya. Ada yang langsung naik, tetapi ada yang harus berjalan, mengitari. Masing-masing dari kita sesuai sama panggilan kita dengan Tuhan. Tetapi miliki pengharapan setelah 15 tahun ini tidak membuat kita goyah, ya. Setelah 15 tahun membuat kita terus memandang dengan kuat, ya. Sama seperti Abraham dikatakan bahwa imannya tidak lemah, ya. Kepercayaannya tidak goyah, tetapi dia semakin kuat karena dia mengenal Tuhan. Karena dia percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Mari kita berdoa.